Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Interpretasi dari fakta-fakta yang ada. Tentu dalam pengertian fakta yang ada ini, selain apa yang ada di dalam diri kita, juga apa yang ada di luar. Dan namanya yang ada di luar itu tentu dari tetangga terdekat atau teman terdekat atau lingkungan terdekat sampai seluruh alam semesta. Itu sebagai suatu fakta keberadaan manusia atau keberadaan kita. Itu berpikirnya saintis. Dan kemudian di dalam alam semesta yang demikian luas itu, masing-masing anggota mempunyai peluang, mempunyai kemungkinan untuk saling berinteraksi, saling pengaruh, mempengaruhi. Dan berikutnya itu muncullah dinamika yang tentu semuanya itu mengikuti satu aturan. Nah, ini sebagai langkah-langkah awal, dan aturan-aturan itu kita kenal mungkin sebagai hukum atau sebagai ketentuan. Itu. Nah, barangkali itu. Lalu dari fakta yang ada memang muncul seorang akan bisa berbeda pendapat dengan yang lain. Itulah yang sering disebut subjektivitas. Subjektif itu artinya ukuran yang didasarkan pada referensi atau acuan diri sendiri. Kemudian dibandingkan, bahkan dinegosiasikan, disepakati, muncullah ketentuan acuan objektif. Tentu namanya objektivitas tergantung komunitas yang ada. Yang kecil ya berarti objektivitasnya kecil. Makin luas makin besar objektivitasnya besar. Yang terluas itu adalah yang disebut nilai-nilai universal. Ini. Dan disebut universal itu pun masih dalam keterbatasan apa yang ada di dalam universe. Alam semesta. Universe terjemahkannya sebagai alam semesta. Yang tentu ada konsep-konsep lain yang memandang ada universe lain, sehingga tidak universe lagi, mungkin diverse, triverse, atau multiverse. Nah, ini pandangan-pandangan yang ada. Nah, di dalam kerangka fikirnya itulah, kalau boleh saya sebutkan atau saya sampaikan, dibangun atau membangun kerangka fikir. Ilmuwan itu memiliki kerangka fikir yang terikat pada dua cara. Dan kerangka fikir itu sesungguhnya adalah kemampuan atau metode atau cara mengenal, memahami keberadaan kita serta fungsi dan peran untuk membangun pribadi kemanusiaan yang utuh, holistik, yang kemudian dalam Al-Quran itu disebutnya kafah. Dan konsep kafah inilah yang saya definisikan ada di dalam 3 dimensi, yaitu jasmaniah, ruhiyah, dan ilahiyah. Nah, kemudian kalau yang dimensi orang barat itu lebih banyak
ini pada dimensi jasmania, meskipun ada sedikit bagian di ruhiyah yang kita kenal sebagai akal dan emosional. Hanya itu orang barat ya. Jadi jasmania dan ruhiyah hanya bagian akal dan emosional. Sedangkan yang di luar itu tentang ilham, apalagi disebut wahyu karena tidak pada semua orang, maka tidak tidak dipandang. Bahkan orang barat menyebutkannya sebagai pseudoscience atau ilmu palsu. Nah, apalagi menyangkut dimensi ilahiyah. Nah, nanti kita bahas. Nah, konsep membangun pemahaman atau kerangka pikir ini ada dua. Satu, didasarkan pada model deduktif. Deduktif itu dari pemahaman terhadap hukum-hukum yang sudah ada dan diakui. Tentu diakui itu tergantung lingkupnya. Yang kecil objektivitasnya kecil, yang luas objektivitasnya luas. Nah, sains itu dibangun oleh, boleh dikatakan, seluruh penghuni bumi, manusia khususnya, dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang ada di alam. Oleh karena itu, hukum-hukum di alam ini disebutnya sebagai ketentuan yang objektifnya universal. Itu. Dan keberlakuannya itu memang ya kemudian dikomunikasikan dalam bentuk seminar, kolokium, konferensi, dan lain sebagainya yang terus berkembang secara berkesinambungan. Namanya sains itu. Tapi dalam kehidupan kita bukan hanya di Indonesia aja, di Barat pun ada hal-hal yang perlu ini dibagi dua ini. Satu, pengetahuan, yang lain ilmu pengetahuan atau saya sebut sains itu tadi. Kenapa ada beda pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Kalau pengetahuan itu segala sesuatu yang masih memiliki nilai subjektivitas tinggi. Hal-hal yang belum bisa dikembangkan sebagai model-model hukum-hukum yang ada. Sebagai contoh aja, kalau kayak debus, kalau kayak Dracula, kalau kayak hal-hal yang kayak gitu tuh belum diakui secara umum karena nggak ada hukumnya, nggak ada ketentuannya, nggak ada ya hukum lah yang berlaku secara umumnya. Jadi itu disebut pengetahuan. Sampai nanti bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan atau scientific. Yang kita kenal memiliki sifat-sifat scientific itu memiliki scientific properti atau sifat yang ditemukan dengan cara scientific atau metode sains atau scientific method, dan kemudian juga ditetapkan untuk membangun karakter atau afektif yang disebut scientific attitude. Nah, ini hukum-hukum yang ada. Tetapi proses dan perkembangan di dalam alam semesta ini terus banyak hal-hal yang ditemukan baru, banyak hal-hal yang kemudian muncul baru. Nah, ini apa yang ditemukan, apa yang ada di alam, apa yang ada di sekitar kita, itu disebutnya data yang mempunyai sifat dan perilaku
Empirik itu artinya apa-apa yang tertangkap ini. Nah, maka segala sesuatu yang baru ini akan masuk di dalam pemahaman baru yang kemudian namanya juga tadi melalui metode ilmiah atau scientific method dilakukan pembuktian, dilakukan pengkajian, dilakukan kajian-kajian apakah sesuai nggak dengan hukum-hukum yang berlaku yang sudah ada. Dan yang kalau cocok, muncullah perkembangan ilmu baru. Tentu di fisika sendiri banyak hal-hal yang tadinya belum diketahui. Fisika itu sesuatu yang berkaitan dengan jasmania atau wujud fisik yang terus berkembang. Makanya kita kenal fisika juga ada mekanika, kemudian listrik, kemudian fisika modern, kemudian mekanika relativistik, kemudian mekanika statistik, kemudian mekanika kuantum. Jadi fisika terus berkembang karena banyak temuan-temuan itu. Nah, itulah yang dikembangkan sains menurut metode sains orang barat. Nah, lalu bagaimana yang dimaksud hendaknya berperilaku integrasi sains dan agama atau Islam dalam hal ini. Nah, kita sebagai seorang muslim meyakini benar bahwa tuntunan dari Sang Maha Pencipta Allah melalui Rasulullah dan dititipi Al-Quran. Nah, itu tentu sebagai hukum-hukum alam yang tadinya orang barat itu disebut katanya pseudoscience, ilmu palsu. Enggak, bagi kita itu adalah ilmu yang tidak palsu. Malah itu yang menjadi pilar, menjadi fondasi. Yang kemudian harus kita yakini itu menjadi dasar-dasar. Nah, tentang konsep nilai atau apa nanti bisa dikembangkan. Tapi intinya itu kita harus bisa mengembangkan ilmu. Apa ada nggak dasar hukum dalam Al-Qur'annya? Apakah ada nggak dasar hukum dari sunnah Rasulnya? Nah, sunnah Rasul pun tentu yang kita yakini konkordan atau sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Kalau yang sifat-sifatnya malah justru mungkin menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran, ya tentu harus kita kaji lebih jauh, harus kita kembangkan lebih jauh. Karena harus diyakini bahwa itu adalah hukum-hukum dasar. Nah, lalu alasannya kenapa? Ya selain di Al-Quran ada pengertian-pengertian itu, tentu nantinya kita harus berpikir, nggak mungkin Quran salah. Yang mungkin kita mengartikannya salah, menafsirkannya salah, memahaminya salah, atau kurang tepat. Itu. Dan ketika kita coba menafsirkan, bisa jadi ilmunya yang dibangun oleh orang barat masih salah atau ada yang kurang. Itu yang harus kita gali dan kita kembangkan, kita sebarkan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, untuk meyakini kebenaran al-Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, dan saya menangkap dari hasil kontemplasi atau muhasabah atau perenungan, jangankan ilmu-ilmu lain yang misalnya sifatnya sosial kan delay time-nya sangat panjang. Budaya itu juga perkembangannya sangat panjang. Wong namanya fisika saja ternyata menurut Al-Quran itu ada kekurangannya, ada salahnya. Bukan salah, ada kekurangannya. Dari situ saya temukan yang dikembangkan di dalam buku ini. Jadi
dalam pemahaman saya Muslim kafah ini harus mampu membuat perbaikan pada ilmu pengetahuan, sains, yang dilandaskan pada Al-Quran, lalu kita tunjukkan yang sebenarnya Al-Quran itu menunjukkan seperti ini itunya. Nah, kita lihat sebagai contoh. Dalam ilmu ekonomi, kita menganut sistem ekonomi liberal yang jelas kesalahannya. Di dalam Al-Quran itu awalnya kan fondasinya dari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa al-mubadirina ikhwanatus syayatin. Jauhi pemborosan sebab boros itu adalah sifat setan dan harus dijauhi. Dan pengertian boros itu di dalam ilmu manajemen, ilmu yang berkaitan dengan hubungan sosial, itu kita mengenalnya dalam pengertian efisiensi dan efektivitas. Jadi tuntunannya adalah seorang muslim itu hidupnya harus, ya kalau namanya tidak boros itu harus mencapai efisiensi setinggi mungkin. Efektivitas hidup sebaik mungkin. Namanya efektivitas itu berkaitan dengan waktu dan SDM. Sedangkan namanya efisiensi itu berkaitan dengan sumber daya alam atau cost bahasa ekonominya. Dan kemudian ketika ilmu ini diketemukan, bahkan ya dari fenomena sunatullah nggak boleh boros itu ditemukannya oleh Marx, mbahnya sosialis. Diterjemahkannya bahwa kalau kita berbisnis cari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Itu kesalahan yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena di dalam Islam untuk berdagang itu konsepnya adalah tasa'aluna, tolong-menolong. Bahkan disebut dalam surat An-Nisa ayat 1 itu. Wattaqullahallazi tasa'aluna bih. Syaratnya adalah wal arhama. Nah, sedangkan di dalam ekonomi sosialis, cari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, itu akhirnya menjurus kepada boleh berbohong, membuat iklan juga, boleh ngawur, berbohong. Bahkan akhirnya lahirlah menjadi konsep kapitalis. Kapitalis kemudian malah menjadi kolonialis, bahkan secara individu menjadi materialistis dan hedonisme. Itu yang berkembang di dalam masyarakat kita karena mengembangkan ilmu yang salah, dan Islam mestinya harus membetulkan itu. Ini tantangannya. Jadi saya ini kan kerangka logisnya, barangkali nanti dibaca aja karena itu kalimatnya, bahwa alam semesta itu tidak ujug-ujug atau tidak tiba-tiba jadi kayak sekarang. Berproses, ya. Prosesnya pun sampai sekarang itu orang menduga-duga sudah hampir 14 miliar tahun. Dan semua itu prosesnya kalau dilihat dalam dimensi jasmania, ya. Ada atom molekul itu bahan ini. Dalam pengertian itu, maka kita bisa mengembangkan konsep-konsep yang secara Islam, Al-Quran menuntun dalam hukum-hukum yang ini, ya, penciptaan alam. Nah, kita tahu di alam semesta, saya kira ukurannya udah bukan meter lagi, tapi tahun cahaya, di mana tahun cahaya itu dari perjalanan cahaya selama 1 tahun, yang tentu ini dalam meter 1
di belakangnya nolnya ada 16. Nggak kebayang kan? Nah, nanti ini dampak-dampaknya juga semua ada. Sampai mulai dari yang awal karakter itu dibangun oleh konsep-konsep jasmania yang diturunkan. Dan harus kita yakini karena yang pertama, nah ini juga nanti bisa dijelaskan kenapa ada statement bahwa Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian bahwa Allah itu pemilik. Nah, ada alasan-alasan saintifik yang tentu ini akan jadi panjang ininya. Lalu kemudian alam semesta ini dikatakan ya kepunyaan Allah segala sesuatu ini dalam Al-Furqan. Dan barangkali yang lebih ini di dalam surat Al-Qamar ini kan inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu itu diciptakan dengan sifat. Nah, pengertian qadar ini yang harus kita terapkan dalam pemahaman-pemahaman yang nanti bukan hanya pemahaman jasmaniahnya saja. Karena nanti di dalam perilaku interaksi ada saling mempengaruhi dan sebagainya, itulah yang kemudian muncul sifat-sifat perilaku-perilaku yang berbasis nilai. Nah, ini barang sekali. Nah, kemudian alasan yang paling ini bahwa kan disebut ya anas samawati wal ardo kana taratqon fafataqnahuma. Langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini dalam tafsiran saya. Kalau langit dan bumi disebutkannya langit dan bumi, karena petunjuk ini diberikannya kepada manusia yang ada di bumi. Jadi referensinya bumi. Acuannya bumi. Disebut langit, langit dan bumi. Berarti selain bumi itu langit. Di langit itu banyak yang kita kenal. Ada meteor, ada planet, ada bintang, ada galaksi, dan sebagainya. Dan sebagainya itu disebut di dalam Al-Quran sebagai langit. Dan kemudian dipisahkan, itu bukan kayak misahkan kue lapis. Dan nanti bisa dijelaskan lebih jauh kenapa disebut bumi sebagai referensi. Alasan berikutnya, ini satu ya penjelasan yang relatif. Ini untuk mengatakan Allah menyatakan langit dan bumi ini adalah sebagai petunjuk referensi bagi manusia di bumi dan di luar bumi, dan bagaimana penciptaannya. Bahkan ketika disebut kami jadikan segala sesuatu hidup berasal dari air, ya, minal ma'i kulla shay'in hayy, ini ada nanti penjelasan-penjelasan yang bisa kita inikan secara saintifik. Nah, barangkali itu kemudian ciptaan awal dari segala sesuatu itu dimulai dari Big Bang. Ilmu orang Barat, ilmu saintis memaklumi atau mengakui dimulai dari Big Bang, terbentuk alam. Dari sesuatu yang padat, sangat-sangat padat, tidak terbayangkan oleh ukuran, kemudian meledak. Dan ledakannya pada suatu arah tertentu, membangun perilaku kayak trompet. Sebenarnya ini gambaran dari perilaku pasangan yang membangun ruang. Nanti bisa dijelaskan mengapa Allah mengatakan juga ada konsep pasangan dan lain sebagainya, dan sifat-sifat yang hadir atau yang perlu kita kembangkan. Ini pengertiannya. Lalu ini ada konsep menceritakan lain dari Big Bang alam semesta dibuatnya, kemudian ada waktu-waktu, lalu ya ini saya kira bisa dikembangkan, nanti bisa saya sharing. Tapi yang paling penting sebagai ini dari saya bahwa hikmah kita mengenal Big Bang itu adalah fakta-fakta ilmiah, sains,
yang memberikan, boleh dikatakan, kesimpulan atau pemahaman atau pengertian bahwa semua proses yang berlangsung di alam ini ada ketentuan-ketentuan yang ajeg, yang konsisten. Lalu meskipun berkembang terus, tetap dia taat azas, mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada, yang saya sebut sebagai golden rule itu nantinya. Lalu dari segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta ini, Allah mengatakan dibuatnya dari qadar yang sama, sifat dasar yang sama. Meskipun wujud di bumi aja kita lihat ada atom, ada molekul, ada makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan, manusia, dan sebagainya. Ini alam semesta itu dibangun oleh bahan yang sama. Dan bahan yang sama ini terus terbangun berproses melalui keadaan setimbang dalam konsep-konsep kesetimbangan yang Allah katakan itu dalam Al-Quran disebut wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Segala sesuatu diciptakan dan dikembangkan oleh Allah dalam keadaan kesetimbangan. Apa hukum-hukum yang ada di dalam kesetimbangan baik secara jasmaniah maupun dimensi ruhiyah nanti kita bahas kalau dibutuhkan. Dan tentu karena kita ada pada sebutlah ukuran-ukuran dari yang kecil sampai yang maha besar, masing-masing itu dibangun dengan perilaku, peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan yang tergantung ada koridornya, yang oleh saintifik itu dinyatakan sebagai boundary condition. Ya, barangkali itu sehingga kita nanti akan bahas keberadaan konsep ruang, ruangan, dan waktu. Jadi kalau ruangan ini ya apa yang ada di kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Ruangan. Waktu udah jelas. Nanti kita bahas kenapa ada waktu segala macam. Sedangkan ruang itu yang mencakup dimensi jasmaniah dan dimensi ruhiyah. Bahkan ada juga dimensi ilahiyah atau rububiyah. Itu tadi udah dikatakan ada subjektivitas dan absolut barangkali dan selanjutnya. Tapi secara umum akhirnya saya mempunyai usulan pemahaman seperti ini. Bahwa sains telah menunjukkan adanya sebutlah banyak sekali bidang-bidang ilmu. Mulai dari medis, farmasi, psikologi, ekonomi, komunikasi, hukum, seni, dan nggak bisa disebut lagi lah. Ada geologi dan lain sebagainya. Ada itu. Yang itu menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, bernegara. Cuman sayangnya, semua ini seolah-olah lahir tanpa fondasi dasar. Fondasi dasarnya yang dibangun pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ada dalam alam semesta itu, yang kita kenal itu dalam fisika, kimia, biologi. Ini punya sifat-sifat dasar yang kemudian dengan sentral pilar ininya di fisika, itulah yang diharapkan menjadi semacam tonggak untuk memahami perilaku bermasyarakat, bernegara, atau muamalah, medis, dan sebagainya itu dengan sikap ilmiah atau masyarakat ilmiah ya, yang disebut knowledge based society atau masyarakat ilmiah itu scientific society. Lalu berpikirnya secara logika, algoritmanya diikuti, yang kemudian dasar-dasar itu bahasanya adalah matematika. Jadi matematika itu bahasa yang kita harus yakin bahwa
sebenarnya semua itu dasarnya harus menuju tauhid. Nah, bagaimana fisikanya? Wah, itulah yang saya lakukan promosi dan mencoba berbagi dalam banyak, nggak cukup dalam ini fisikanya saja udah beberapa belasan sesi. Itu kira-kira sebagai sharing saya, Pak Husni, Pak Tarmiji, Pak Agus. Mudah-mudahan memberikan wawasan.